niki ngaosi bahas bab taubat. Pertama, yang penting untuk disampaikan bahwa Bapak Sigus menungsani kok kudu taubat. Kenapa manusia itu harus punya semangat selalu bertaubat dari dosa-dosanya, dari keburukan-keburukannya, dari maksiat-maksiatnya. Dawi Al-Imam Al-Ghazali, alasan manusia itu harus bertaubat itu ada dua. Salah satunya yang pertama adalah liyahsulalaka taufiqut ta'ah. Manusia itu harus bertaubat, kudu taubat ke dosa, agar dia itu selalu mendapatkan taufik, mendapatkan goyangan hati dari Allah untuk mau melakukan ketaatan. Nyun sewu mas-mas kabeh, menungso iki gelem nglakoni taat, gelem nglakoni ibadah, gelem nglakoni kabeh taat, ibadah, semuanya itu akan dilakukan kuncinya satu, kalau dia mau bertaubat. Karena apa? Taubat itu salah satu diharuskannya itu alasannya adalah liyahsulalaka taufiqut ta'ah, agar kita itu mendapatkan taufik untuk melakukan ketaatan. Maksudnya pripun to, Gus? Maksudnya kuwi Mbah, bahwasannya fa inna syu'mad dzunub yurithul hirman wa ya'qibul khidlan wa anna qaidadz dzunub yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi wal musara'ah ila khidmati. Mas-mas, mbak-mbak kabeh, menungso niki manusia itu wateke abot dijak ibadah. Hah? Jak jamaah abot, jak ngaji abot, jak nyekel tasbih abot, jak nyekel Quran abot, dicekelno kitab ngantuk. Iku wateke menungso titik. Saya pertanyaan, lho Gus ki? Kula awan wis turu padahal. Kok cara sampean bahas durung turu? Awan lho kula wau turu, gak nyebut gawe. Awan turu. Oh bengi turu, bleng mulai mari isya. Sobes ngene-ngene, Pak. Kok cara ngene kan ngene, lek gak turu masuk akal ngantuk. Wong turu mulai mari isya. Sobes ngene-ngene Bang Sobes. Kudu jungkel ya rasane. Lek no kayu pakuan aja. Jaga guling. Ini cara dawuh kitab Minhajul Abidin dawuh Al-Imam Al-Ghazali. Perlu diketahui bahwa orang itu berat melakukan ibadah. Itu tidak lain tidak bukan karena lisyu'mil dzunub. Karena betapa buruknya dosa-dosa yang dia lakukan selama ini. Ibarat kata gampangnya ngomong, wasiqalud dzunub yamna'u minal khiffati lil khairat wan nasyat fit ta'at. Dosa itu ibarat belenggu, Pak. Tapi belenggu berapa? Rantai. Dosa itu ibarat rantai belenggu. Di mana semakin banyak dosa yang dilakukan manusia, maka akan semakin banyak belenggu di lehernya. Wong lek dosane akeh, gulune kok dirantai lah. Apa sing ngerantai? Sing ngerantai dosane. Akhirnya karena belenggu itulah menjadikan dia itu tidak mudah, ora enteng, abot, gak semangat, jak ibadah abot. Oleh dikerek ambek ngono, mbek rantai man. Lha sing ngomong itu aku iki, sing ngomong Imam Ghazali. Semakin besar belenggu di leher kamu, semakin banyak dosa kamu, maka semakin berat pula dan semakin tidak ada semangat untuk melakukan kebaikan. Ya sing dawuh Imam Ghazali. Dan itu kenyataan. Iki nyoto. Mangkane apa? Dawuh Al-Imam Al-Ghazali tengene kitab niki sampai dawuh wa annal israru 'ala dzunub mimma yusawwidul quluba fatajidu fi dzulmatin wa qasawah. Menungso iki gara-gara dosane, gara-gara keburukan-keburukan yang dilakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, kita akan menemukan hati kita fi qasawatin wal dzulmah. Hatinya keras, hatinya gelap, tuturi angel. Diomongi mendelik. Hah? Diomongi mendelik. Ngaji ya gak angel-angel. Betul Gus. Oh mendelik. Wis kuwi menungso. Jadi salah satu oleh karena faktor manusia itu sulit, berat melaksanakan ibadah itu oleh karena yang namanya dosa. Maka manusia untuk dia itu terlepas dari belenggu itu, maka belenggu itu harus dibersihkan. Dengan cara apa dibersihkan? Tobat. Lek tobat belenggune bersih, geng lakon ibadah enteng. Sama arti ulama-ulama Pak, Masya Allah hebat-hebat beliau-beliau. Kok gak duwe kesel ya? Isuk ngaji, awan maca Quran, sore ngaji, maghrib jamaah wiridan sampai subuh. Aku sidak gak. Kok enteng ya? Itu tolak ukurnya tidak lain tidak bukan adalah karena belenggunya. Belenggunya semakin banyak, dosanya semakin banyak, semakin berat untuk digunakan ibadah. Tambah abot. Nah, ini sampean tambah abot. Makanya sampai dawuh para ulama ini, uang kok dosane akeh, tak jamin orang bakal ibadah. Dijamin. Orang itu kalau dosanya semakin banyak, dijamin tidak akan mau ibadah. Gelem Gus, wong iku akeh dosane tapi sembayang. Fa init tafaqa fa bikaddin la halawata ma'ahu wala safwa. Kalau toh orang yang ahli maksiat, maksiatnya banyak, dosanya banyak, mau melakukan ibadah, dijamin tidak akan enak ibadahnya. Sembayang ampang, ngerti ampang? Apa ampang? Hah? Cepo, bahasa Indonesia betul. Cepo bahasa Jawa. Tidak ada rasanya. Hah? Hambar, ayolah hambar betul.
Menungso iki Pak, lamun toh kula ahli dosa kok sembayang yo sik gelem. Duha yo gelem. Tahajud yo gelem. Lamun toh gelem, andai kata toh mau la halawata wala safwah. Tidak akan rasa enak kamu rasakan, tidak akan nikmat kamu rasakan ketika ibadah. Ya sembayang tapi ngene. Hah? Sembayang awake tok, pikirane atine ora. Karena apa? Karena belenggu dosa. Oleh karena itu tidak lain tidak bukan para ulama banyak yang mengatakan idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalat ka khati'atuk. Mas-mas, mbak-mbak kabeh. Kalau toh kamu di waktu malam bangun kok nggak mau tahajud, utawa ora gelem tangi lek perlu, utawa tangi tapi ora gelem budal, abot ngono. Hah? Utawa awan-awan jare Gusti Fil mau poso tarwiyah Arafah. Abot Gus. Kuat. Qur'ane rasane kowe kudu jebol ae. Pati ora ujar poso kan ora mati wae. Ya mek wabet. Kalau sampai kita, mbak-mbak, mas-mas kula panjenengan sedaya kita semua ini, kok tidak mampu melakukan ibadah di waktu malam, tidak mampu melaksanakan puasa di waktu siang, maka ingat, itu semuanya tidak lain tidak bukan oleh karena belenggu dosa-dosa kita, oleh karena keburukan-keburukan yang kita lakukan. Poso ya meneh tarwiyah Arafah, gak kuat Gus, maklum ayen dosa ini. Titik. Sing ngomong dudu aku. Hah? Meneh tarwiyah Arafah poso ya, gak kuat Gus. Sepurane. Kerjaku gak koyo kancaku ya. Mati ora cara poso, ya ora lek mati Gus, ya gak kuat ngono ae. Oh, lek arasan gak kuat iki kabeh gak kuat asli, Pak. Tapi semuanya itu akan menjadi ringan ketika belenggunya tidak terlalu banyak. Iku lek belenggunya tambah akeh wabah. Ya Pak, selasa bingung-bingung kowe. Gus apa Gus yo? Sampai nang jero niki nang ngene, Pak. Ana wong pernah wadul nang gone Hasan Al-Basri. Jarine wong iku ya Aba Said. Inni abitu mu'afa wa uhibbu qiyamal lail wa uiddu tahuri fama bali atakasalu wala aqumu hal lidzalika min sabab. Ana wong pernah wadul nang gone Hasan Al-Basri ngene wadule. Yai Imam Hasan Al-Basri ngapunten, kula niki wonge ahli melek dalu. Awakmu kabeh ahli melek dalu. Kula niki ahli melek dalu, dalu mboten ati tilem kula niki. Banyu wudu nggih cepak. Tapi kula dalu mboten ati tahajud belas. Mau wales, banyu ya enek, ora perlu tayamum ya ta. Hah? Marung ngono awak ya waras, bengi ya melek. Tapi ngoten niku melek paling nang jeding tok tur maneh. Famalidzalika min sabab. Kira-kira apa sebabnya? Kinten-kinten napa sebab Hasan Al-Basri? Jadi wong kina Hasan Al-Basri waras yo waras karuan lek gering ngono tangi abot waras jenggreng sehat kowe telepon kancane ngopi wah ya budal Mbah tak jamin budal tapi nyapa waras sembarang kali cepak jak tahajud tok wabet sebabnya apa dawuh Hasan Al-Basri dzunubuka qayyadatka ai hiyallati mana'atka adil qiyam. Itu tidak lain tidak bukan oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan di waktu siang menjadikan kita di waktu malam malas untuk beribadah. Melek gak sama nek bengi melek Gus tahajud boten. Turu Gus tangi tak gak biasa nggih tangi nang jeding tok turu maneh. Kok terimane turu tok Mbah. Turumu lek tepak suwe 2 menit Mbah sembayangmu sak menit beres. Aku yang jeding lek tepak suwe 5 menit 10 menit. Tahajudmu umpama 2 rakaat paling 2 menit. Tapi apa yang membuat berat? Dzunubuka qayyadatka. Karena dosa-dosa yang kita lakukan yang menjadikan kita berat untuk melakukan itu semua.